boleh nggak Anda lurusin? Anda lurusin boleh nggak? Habib Ali Madrid dulu ya tuh begitu lagi. Beb, Anda lurusin boleh nggak? Harus keluarin ke siang. Ada lurusin boleh nggak lurusin? Jadi Beb, kita laki-laki pun seperti itu Beb. Iman kita berubah Beb. Perempuan pun begitu, imannya naik turun Beb. Tapi Beb, keimanan seorang wanita itu bisa diperkuat oleh didikan daripada istrinya Beb. Berapa banyak orang berumah tangga istrinya satu, tapi tetap banyak masalah, ribut, berantem, berdebat, berargumen, kodrat rumah tangga, Beb. Paham. Rumah tangga itu pasti ada keributan. Kembali kepada si imam untuk menyempurnakan daripada istrinya tadi. Menyempurnakan istrinya, sekalinya istri pun menyempurnakan suaminya. Kenapa Allah memerintahkan menikah lagi? Fankihu ma tabalakum minan nisa, nikahilah wanita yang kau sukai, kata Allah. Masna wa sulasa wa ruba, 2, 3, 4. Pasti Allah Ta'ala memerintahkan ada landasan sebabnya Beb. Karena pasti di dalamnya terdapat kebaikan Beb. Perintah Allah dan sunnah Nabi pasti dalam terdapat kebaikan Beb. Cuman bagaimana tadi kita tujuan menikah lagi tadi tuh, asbabnya apa? Apakah asbabnya itu tuh keluar daripada syariat dan apa yang diperintahkan Allah, maka salah. Dia menikah lagi tapi nggak tahu hukum agamanya, nggak tahu caranya, nggak tahu bagaimana bermuamalah dengan istrinya, maka menjadi mudarat Beb. Nah, Anda bahas lagi, orang istri satu pun kalau nggak punya landasan agama dalam kehidupannya Beb, bakal banyak mudarat dalam rumah tangganya Beb, walaupun istrinya satu. Nah, maknanya apa Beb? Kembali kepada iman seseorang masing-masing Beb. Kita nggak bisa mengatakan semua wanita nggak ridho, banyak wanita-wanita yang ridho Beb. Begitu. Sebentar. Di sini ada pernyataan orang di bawah nih dari novel Balwel. Alafu Beb, Siti Aisyah bukannya cuma cemburu ya, tapi dia ridho di poligami. Betul. Seorang perempuan pasti ada rasa cemburunya. Laki pun ada rasa cemburunya. Setiap manusia punya rasa cemburu. Namun bukan berarti itu nggak ridho. Gitu loh. Bukan berarti itu nggak ridho. Disitulah kita belajar. Beb, ente nggak bisa Beb. Apa yang menjadi perintah Allah? Perintah. Ini Anda nggak melanggar dari perintah. Ini perintah. Antum seakan-akan melanggar. Antum seakan-akan mengarahkan bahwasannya nikah lagi itu nggak boleh. Nggak boleh ente kayak begitu Beb. Menjadikan permasalahan ini penistaan hadis loh. Dari dasarnya hati laki-laki yang lebih mengedepankan akal itu cemburu ketika melihat sesuatu yang dia cintai itu berbagi cintanya dengan kita. Apalagi wanita yang lebih mengedepankan hati, pasti perasaannya dia akan tercabik-cabik, panas, sakit. Begitu benar yang antum sampaikan, tidak akan ada seorang suami yang tidak kepingin poligami. Pasti semua suami kepingin poligami. Enggak semua. Nggak ada yang pengen. Cuma 5 alasan doang. Kita bicara semua. Alasan yang antum nggak bisa. Antum tidak bisa menjustis setiap hati itu ente tahu. Enggak bisa. Ente selalu bilang. Ente selalu bilang. Ini yang repot. Kalau seandainya terus ngoceh terus ya susah kalau ngoceh terus. Yang menjadikan ini kita ngomong dulu. Ada 6 penyebab seorang suami tidak bisa poligami. Mau dengar tidak? Enggak. Ini ilmu mahal ini, Bib. Ilmu mahal yang patahkan bakal didapatkan di Tapos. Antum, Ana patahkan dulu. Saat dulu, Bib. Nggak bisa. Kelarin dulu penjabaran Ana, baru antum bisa patahkan. Abi Bagir, bagaimana Ana bisa mendengarkan orang yang belum poligami, cuma ngomongin teori. Sedangkan istri kita itu ilmiah berdasarkan gimana Abi Bagir? Bagaimana coba Abi Bagir? Pemahaman kita bisa mentarbiah supaya istri kita ridho nikah lagi. Dan itu sudah terbukti lewat lisannya, dia mendengar dengan kupingnya, itu udah jelas. Gitu loh. Udah fakta. Terus kita mau dengerin teori. Beda. Kita bakal mundur. Bukan masalah mundur atau maju. Ini cerita tentang keadaan, kenyataan. Kalau antum bilang setiap hati, semua laki-laki pasti mau nikah lagi. Setiap perempuan hatinya pasti cemburu. Ente nggak bisa begitu. Harus pakai ilmu, Nabil. Nggak bisa. Kalau antum cuma menang mulut doang.
Kasih Habib Ali untuk berbicara dulu. Habib Ali berbicara, Habib Nabil berbicara, Habib Ali Madid berbicara. Silakan Habib Alwi duluan. Nah, yang pertama, Anda bilang tidak ada seorang suami yang tidak kepingin poligami. Hanya ada 6 alasan yang menjadikan wasilah seorang suami tidak bisa poligami. Isma, Nabil, bilangin kameranya. Yang pertama, ketika suami dia takut sama istri, dia nggak akan berani untuk poligami. Kepengen, tapi dia nggak berani. Lama. Yang kedua, faktornya karena kasihan sama istri. Kepingin, tapi hatinya bermain perasaan, makanya jadi timbulnya kasihan. Yang ketiga, disebabkan karena seorang suami itu faktor ekonomi. Istri satu saja, utang saya di mana-mana, apalagi istri saya lebih dari satu. Dia kepingin, tapi melihat dari faktor hartanya, dia nggak bisa berpoligami. Kemudian yang keempat, karena lemah iman. Dia lebih baik main pelacur, pacaran yang tidak beresiko dan lain sebagainya. Padahal dia kepingin, tapi karena nafsunya menjadi imam dari iman dan imannya menjadi makmum dari nafsu, maka niscaya dia ngambil jalan pintas. Akhirnya apa? Berzina dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Kelima, dia tidak bisa ke poligami karena faktor penyakit. Dia kepengen poligami. Misal, kelaminnya impoten, ada penyakit gula dan lain sebagainya, tapi dia nggak ada kemampuan untuk berpoligami. Hatinya kepingin, jangankan yang berpenyakit, kakek-kakek aja yang umur 70 tahun ketika ditanya mau nggak nikah lagi, mau, tapi kemampuannya udah nggak ada. Dan yang keenam, menjaga dari hal yang bisa memancing murka Allah dan Rasul. Hendaklah bagi seorang suami belajar tundukkan pandangannya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka Allah akan tetap menjaga kenikmatan yang halal di dalam pandangan matanya. Oke, sudah cukup. Silakan Habib Madid. Habib Ali Madid. Habib Ali Madihit. Marhaba, fadhal Habib. Anak Habib sebentar lagi nyampe. Di sini Habib Alwi mengatakan bahwasannya tidak ada wanita yang